Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi mengenai penerapan aljabar linear atau bagaimana cara kita menggunakan menerapkan prinsip persamaan garis lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mencari bagaimana cara memperoleh laba ataupun keuntungan semaksimal mungkin dengan usaha kita yang sederhana. Di sini saya memiliki sebuah contoh kasus, yaitu seorang penjahit baju hanya memiliki persediaan 4 meter wol dan 5 meter kain satin. Nah, tukang penjahit ini memiliki keinginan untuk membuat dua jenis baju pesta yang berbeda. Yang pertama yaitu memerlukan 2 meter kain wol dan satu kain satin. Untuk jenis yang kedua, ia memerlukan satu meter kain wol dan 2 meter kain satin. Masing-masing dijual dengan harga 600.000 dan juga 500.000. Nah, bagaimana cara mencari keuntungannya? Yang pertama adalah kita mengkategorikan berdasarkan jenis kain. Yang pertama adalah 2 meter kain wol yang pertama ya, yaitu satu kain wol. Nah, baru kita bisa buat persamaan yang baru, yaitu 2 X, yaitu melambangkan X-nya itu yang baju pertama. Baru di sini yang Y itu yang baju kedua. Itu sama dengan 4 ya. Karena itu yang maksimal yang dapat digunakan. Lalu yang kedua, untuk jenis kain yang kedua, yaitu 1 X ditambah dengan 2Y, yaitu untuk mencari untuk kain yang kedua ya, untuk baju pesta yang kedua itu lebih kecil, maksimalnya adalah 5, karena yang tersedia cuma 5 meter. Nah, baru di sini dengan cara SPLDV kita bisa tentukan X-nya. Yang pertama kita eliminasi yang Y-nya dulu, berarti di sini kita kali 2, di sini 1. Baru di sini dengan hasil berarti 4X tambah 2Y sama dengan 8. Di bawahnya adalah X tambah dengan 2Y sama dengan 5. Kita kurangkan. Berarti 3X sama dengan 3. X-nya adalah didapatkan 1. Karena di sini 1, berarti kita bisa cari lah Y-nya itu, atau jumlah baju pesta yang kedua itu yang mana. Berarti kita ambillah contoh di persamaan yang pertama. Karena di sini X-nya 1, berarti 2 kali 1 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 4, berarti kita bisa cari Y-nya itu adalah 2. Nah, lalu dari X dan Y ini baru kita masuk ke harga di sini nih, harga baju ini ya, baju yang pertama kan dijual katanya 600.000 ya, 600.000. Yang kedua adalah 500. Nah, di sini kan katanya diminta katanya satu ya, berarti satu buah berarti 600. 600 ditambah 2 kali harga baju pesta yang kedua, berarti 500 kali 2 itu berarti 1.000, berarti atau sejuta ya. Berarti bisa dicari yaitu 1.600.000 ya, 1.600.000. Nah, apakah ini sudah pasti paling maksimal? Nah, caranya adalah kita menggambar sebuah diagram dengan 2 garis yang memiliki perpotongan ya, perpotongan di tengah-tengah. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu adalah supaya ketika kita memastikan yang pas di titik perpotongan sini itu memiliki nilai maksimal dibandingkan dengan titik yang lain. Nah, titik lainnya itu yang mana? Nah, yang pertama, coba kita lihat kembali dengan persamaan yang pertama. Yaitu kan 2X ditambah dengan Y. Nah, cara menentukan titiknya adalah
coba kita asumsikan pilih salah satu yang bernilai 0. Contoh, misalnya yang X kita buat 0, berarti Y-nya itu sisanya adalah 4. Berarti di sini 4, persamaan yang pertama ya. Tunggu, ini. 4. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau Y-nya 0, berarti sini 2. Berarti X-nya 2 ya. Berarti dia di sini. Nah, begitu pula dengan pas di sini. Di sini kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2,5. 2,5. Kalau Y-nya 0 berarti di sini 5. Nah, dapatlah di sini perpotongannya. Katanya dapatkan berarti X-nya 1. Berarti sini 1, di sini 2. Nah, ini berdasarkan rumus tadi ya. Nah, lalu kita tentukan daerah yang termasuk dalam jangkauan kasus ini tuh yang mana. Karena di sini dia terbatas, berarti kan otomatis dia tidak boleh lebih dari garis ini dong. Nah, karena karena keduanya adalah terbatas, berarti dia memenuhi barisan yang paling di sini nih. Nah, berarti di sini yang kita coret lah ya. Di sini tidak, berarti yang di bagian dalam sini. Nah, berarti ada dua titik lain dong yang ketemu, berarti ini 2,5, di sini 2. Nah, kita ambil lah contoh yang 2. Yang 2 berarti juga jenis kain yang pertama. Nah, karena dibilang katanya kain yang pertama, berarti kan 600.000. Berarti 600 kali 2 kan, itu 1.200 dong. 1.200 itu masih lebih di bawah, masih lebih kecil. Coba kita masuk yang ke 2,5. 2,5. Nah, berarti ya bolehlah 2,5. Kalau 2,5 dikali 500.000 kan berarti 1 juta. 500.000 dikali dengan 2,5 itu berarti 1.250.000. Nah, justru masih lebih kecil. Berarti dapat kesimpulan bahwa ternyata hasil penjualan maksimumnya itu adalah senilai 600.000. Itu untuk kasus yang pertama. Poin yang kedua adalah penugasan atau bagaimana cara seorang membuat sebuah pekerjaan seefektif mungkin dan juga seefisien mungkin. Ada sebuah kasus di mana 4 bulldozer dengan 4 proyek akan dihubungkan satu sama lain. Jadi maksudnya kayak bulldozer yang pertama itu dipindahin ke salah satu proyek. Nah, misalnya yang satu entah minta ke proyek yang kedua, entah kedua yang pindah ketiga, dan juga seterusnya. Nah, di sini diberikan sebuah data bahwa jaraknya itu dikasih tahu ya dalam satuan kilometer. Nah, bagaimana cara membuat keputusan yang efisien dan juga seefektif mungkin berdasarkan data yang tertera. Nah, dalam mencapai target tersebut ada beberapa langkah yang harus diikuti. Langkah pertama itu buatlah data tersebut dalam sebuah matriks, dan matriks tersebut harus bersifat matriks persegi ya, tidak boleh itu entah jumlah baris ataupun jumlah kolom besar sendiri atau kecil sendiri. Yang pertama adalah setiap baris itu dikurangkan oleh digit dari salah satu digit yang paling terkecil. Yang kedua adalah begitu pula dengan kolom, dengan cara yang sama kita cari di bilangan yang paling terkecil dari masing-masing dari tiap kolom, kemudian kita kurangkanlah di kolom itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita membuat sebuah garis di mana menutupi angka 0 tersebut serta menutupi seluruh angka yang ada di dalam matriks tersebut, sehingga jumlah garis yang digunakan untuk menutupi matriks tersebut dengan syarat terdapat ada angka 0 itu sama dengan jumlah ordo matriks tersebut. Dengan cara apa? Di langkah keempat disebutlah uji optimalitas, yaitu ya
Jika garis sudah sampai dengan maksimum dan semuanya terpenuhi, maka sudah dapat. Tetapi jika kondisi yang kedua yaitu ketika ada yang tidak terpenuhi, maka masuklah ke langkah yang 5. Ya mungkin kalau dilihat ya biasa, tidak terlalu paham bagaimana caranya. Nah, saya akan menjelaskan langkah satu persatu. Yang pertama adalah berdasar kasus tadi kita catatlah inilah matriks yang dapat dibuat lah, dirangkai. Yang kedua, masuklah ke langkah yang pertama tadi, yaitu kita carilah di masing-masing baris 1, 2, 3, 4 apa angka terkecilnya. Nah, yang pertama kan 75, yang kedua adalah 35, yang ketiga adalah 90, yang keempat adalah 45. Berarti kita kurangkanlah semuanya itu dengan masing-masing angka terkecil. Berarti di sini hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, 3, dan keempat. Lalu, kita berurusan dengan yang barisan kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, kita carilah angka terkecilnya masing-masing berapa. Karena di kolom 1, 2, 3 sudah ada angka 0, berarti ya tidak usah dikurangkan lagi. Nah, tinggal sisa baris yang keempat. Dapatlah di sini kan angka 5. Berarti 5 di sini kurangin semua 5, dapatlah segini hasilnya. Nah, habis itu dari matriks ini kita ngapain? Nah, kita buatlah tarik garis. Nah, karena supaya kan ada angka nolnya ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata kan masih ada yang ya. Oh, sorry. Saya baru ingat. Ternyata di dalam membuat garis itu tidak hanya harus ada angka 0, tetapi kita buat angka nolnya itu ya sebanyak mungkin lah, dengan garis seminim mungkin, tapi mencakup angka 0 sebanyak mungkin. Jadi contoh misalnya yang di baris pertama nih, di baris pertama dia kan ada 3 angka 0. Nah, berarti langsung gitu, berarti kan pas nih. Sekali dia satu tarik garis, dia itu pas lah, langsung sekali 3. Nah, baru yang di kolom 1 dia berhasil menutupi 2 angka 0. Nah, sisanya yang ketiga nih. Nah, berarti kan ada sisa satu, ini sama ini ya, baris ini ya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita cari angka yang paling kecil dari angka-angka yang tidak ditutupi garis. Berarti kan 20. Berarti sisanya ini ya dikurangi 20. Namun, satu langkah lagi yaitu di sini kan terdapat angka yang mengalami perpotongan garis, yaitu yang pas di 35 dan juga yang pas di 15. Nah, kenapa saya sebut seperti itu? Nah, aturannya adalah ketika sudah ditemukan angka tersebut, nah kita tambahkan dengan jumlah digit yang terkecil itu. Berarti kita tambahkan dengan 20 sehingga hasilnya adalah seperti ini di langkah nomor 5. Di baris ini mengalami perubahan ya. Pas di sini juga. Nah, berarti di sini ini 55. Kan? Sisanya kan sudah berubah ya. Nah, angka-angka yang tidak mengalami perpotongan tidak ada perubahan. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, lalu cobalah kita tarik garis. Apakah sudah sesuai atau belum? Coba ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata kan masih ada ya. Masih ada yang tertutup. Kalau misalnya kita tarik ini juga, ini masih belum kan? Nah, berarti kita lanjutlah sekali lagi. Ternyata angka yang paling kecil adalah 5. Kita kurangkan semuanya dengan juga ditambahkan yang mengalami perpotongan, sehingga hasil akhirnya adalah di langkah yang ke-6. Coba ya kita buat tarik garis. 1, 2, 3, 4. Pas kan? Karena sudah ada angka 0. Nah, tapi sebenarnya angka 0 ini fungsinya buat apa?
Nah, fungsi angka 0 itu melambangkan sebuah posisi dan letak di entry matriks yang mana yang tepat untuk digunakan gitu dari kondisi tersebut. Nah, contoh, eh, untuk mengerjakannya juga kalau seandainya kita sudah memiliki contoh lah misalnya di sini nih, misalnya di angka 0, kita pilih ini ya, pilih salah satu. Nah, dalam memilih angka 0 tersebut tidak boleh di angka 0 tersebut, angka 0 yang selanjutnya memiliki posisi kolom ataupun baris yang sama ataupun segaris. Contoh kalau misalnya kita udah milih ini, kita nggak boleh lagi milih yang ketiga ini karena kan memiliki baris yang sama. Harus milih dengan baris dan kolom yang berbeda. Berarti kalau seandainya kita pilih yang ini, kita bisa pilih ini atau pilih yang ini. Nah, tergantung. Karena kalau misalnya kita membuat sebuah pilihan juga berpengaruh kepada baris-baris yang lain, jadi kita harus hati-hati membuat keputusan. Nah, seandainya kita ambil yang atas, berarti kita bisa ambil yang ini, yang di bawah sini, bukan yang ini ya, bukan yang di atasnya. Dan ternyata apakah di sini bisa? Nah, ternyata kan sisa dua ini kan masing-masing nabrak ya. Berarti di sini salah. Berarti itu nggak bisa. Nah, berarti tunggu. Nah, sini nggak bisa. Lalu gimana cara solusinya? Nah, coba siapa tahu mungkin ada di bawah sini di baris yang pertama. Misalnya ini, satu. Nah, berarti kan tinggal ini nih. Nah, kalau kita ambil yang ini bisa. Tunggu. Kedua. Nah, aman kan? Berarti dari nol yang pertama. Nah, baru lanjut yang ketiga. Apakah yang ini? Ternyata nggak bisa. Kalau misalnya kita milih ini, berarti nabrak dong sama yang ini, sama yang kedua ini. Nah, dia otomatis kita pilih yang ini. Nah, baru yang terakhir dengan ini. Dapatlah posisi-posisi ini kan berarti pojok kiri bawah terus ini. Terus ya kita bikin tanda. Nah, itu yang pas di sini, 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 dan sini. Ya kan? Berarti kita bisa dapat bahwa di sini yang benar 2, 3, dan juga 4. Itulah keputusan yang lebih baik diambil ya. Nah, yang terakhir adalah kriptografi atau bagaimana cara seorang merubah sebuah kalimat rahasia menjadi kalimat yang sebenarnya menjadi sebuah kode. Sebagai contoh, dengan alat berupa matriks yang telah diketahui seperti ini, ubahlah pesan ini menjadi sebuah pesan rahasia. Caranya gimana? Yang pertama, kita mengelompokkan masing-masing huruf tersebut menjadi dua kelompok, menjadi dua huruf dalam satu kelompok. Berarti yang pertama adalah KI. K itu di urutan alfabet adalah 11. Sementara I adalah 9, berarti kita melakukan sebuah perkalian matriks dengan posisi matriks yang dikasih tahu ya. Jadi 1, 2, 1, 3 dikalikan dengan 11 lalu 9 sesuai posisi lalu didapatlah 11 tambah 18 berarti 29, di bawahnya ini 11 38. Nah, apakah sampai sini? Ternyata belum. Dari hal ini juga masing-masing kedua digit ini dimoduluskan dengan 26. Berarti memiliki hasil nanti adalah E26, yaitu jumlah seluruh huruf alfabet ya. Yaitu berarti 29 dimoduluskan 26 berarti 3. T38 dimoduluskan 26 berarti 12. Begitu pula dengan terus semuanya. Yaitu yang 12 yaitu yang L, lalu terus HI berarti HI itu T89, MN itu 13 14,
OW itu berarti 1523. Matrix. Mhm. Nah, kita lakukanlah hal tersebut dengan berulang-ulang. Sehingga didapatlah nanti hasilnya itu adalah itu yang kalau misalnya pertama itu 11, 24, 36 berarti 36 berarti sini 10. 10 terus di sini 48 berarti 24. Lalu sini 8 ya. Sini 8 berarti tunggu ya berarti kalau misalnya 1, 3, 12, 36, 36. 22. Ah, masa 24. Ini 22. 22. Nih, baru lanjutlah ke sini. Ke matriks kedua berarti 1, 8, 18 berarti 26 sini 0. Baru 1, 8, 8, 27, 35. 35 berarti 9. Lalu di sini 13, 14, 13 tambah 28 itu 41, 41 berarti 25, di 15. Nah, baru lanjut ke sini 1, 11, 11, 27, 3, wait. Berarti 13 tambah 42 itu 55. 55 berarti 3 sini. Kemudian 1, 15, 15, 46, 15, 46 itu 61, 61 modulus 26 itu berarti 9. Nah, lalu untuk yang terakhir berarti 1, 15, 15, 46, 46, 69 berarti 15 tambah 69 itu 84. 84 modulus 26 itu 6 berarti. Oke, dapatlah matriks-matriks ini ya. Nah, matriks yang sudah diketahui ini kita rubah ke dalam sebuah huruf berdasarkan posisi. 3 itu berarti, tunggu, oh ini dia. C, 12 itu berarti L, 10 itu berarti J, 22 itu berarti, tunggu, tunggu, O itu 15, P, Q, R, S, T, U, V, berarti V. Lalu 0 itu Z, karena Z itu di 26, tapi 26 modulus 26 itu 0. Baru 9 itu I, 15 itu O, 3 itu C, lalu 9 itu I, 6 itu F. Nah, ini dia. Inilah pesan rahasia untuk menyampaikan pesan kill him now. Sebenarnya kalau pesan-pesan rahasia ini agak seram sih kalau mau dirubah gini, cuman ya nggak tahu lah ya, namanya juga nasib orang kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ting 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 ting, tiba-tiba diminta lah gitu kan untuk mengirimkan pesan-pesan rahasia seperti ini. Tapi ya itulah kalau mau berdasarkan matematis ya memang kayak gini Sarah. Baik, itu saja materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.